sekalian. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawa salafuna sholih wa ala ma nawa al-khadirun wal khadirat wa ila khadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyil talib, al-ba'ithil warithil manihis salib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib, alladhi nuruhu yajlul khayahib, sayyidil a'ajimi wal a'arib, wa ala alihi wa ashabihi ulil ma'athiri wal manaqib. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'ti qailuhuma yaumal qiyamati khaira khaib. Amma ba'du. Janabal muhtaramin al-mukarramin, sadatinal kiram, al-habib Husain bin Yahya ingkang kaula muliaken, Al-Habib Haidar Alwi As-Saqaf ingkang kaula muliaken, Habib Zakir Lutfi ingkang kaula muliaken, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh ingkang kaula muliaken, sedaya pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang hadir wonten ing menika majelis rahimakumullah. Dahulu pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada seorang lelaki yang dicari-cari oleh mata-mata Yahudi karena mereka orang Yahudi mengetahui bahwa dari orang inilah akan terlahir Nabi akhiruz. Orang itu dicari-cari, akan tetapi dilindungi oleh Allah sehingga dewasa dan berkeluarga, dan orang tersebut yaitu bernama Sayyid Adnan. Adnan itu artinya al-iqomah atau bermukim, karena dicari-cari oleh orang-orang Yahudi, dilindungi oleh Allah. Adnan punya putra namanya Ma'ad. Ma'ad artinya siap-siap, karena datuk Nabi yang bernama Ma'ad ini selalu siap-siap membela agama Allah. Ma'ad punya putra namanya Nizar. Nizar ini bukan nama asli. Nama aslinya adalah Kholdan. Kenapa disebut Nizar? Nizar maknanya qalilun, sedikit. Sebab ketika Nizar lahir, ini ayahnya menyembelih unta begitu banyak sehingga tetangga pada bertanya, Ma'ad, orang hanya punya satu anak lelaki kok menyembelih unta banyak sekali. Apa jawaban Ma'ad? Dan ini jawaban inilah mengapa datuk Nabi disebut Nizar. Jawaban Ma'ad, hadza nazrun binisbati hadzal mauludi. Semua yang saya sembelih ini, yang kata kalian banyak sekali ini, baru sedikit kalau dibandingkan dengan mulianya anak saya yang baru lahir. Maka disebut Nizar dari kata-kata Nazrun. Nizar punya putra namanya Mudor. Mudor itu artinya susu kecut. Susu
Karena ceritanya datuk Nabi yang bernama Mudhar ini suka minum susu keju. Waqila li annahu yumdirul quluba. Ada yang mengatakan karena datuk Nabi ini menyondongkan hati siapapun yang memandangnya. Artinya la yarahu ahadun illa ahabba. Tidak ada orang yang memandang Mudhar kecuali orang itu pasti jatuh cinta. Kenapa? Karena dalam wajahnya ada Nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudhar punya putra namanya Ilyas. Ilyas bukan nama asli, nama aslinya Husain. Kenapa disebut Ilyas? Ilyas artinya putus asa. Karena ketika Ilyas lahir, ini orang tuanya sudah kakek-kakek, nenek-nenek, sudah tidak mungkin punya putra. Ternyata masih punya putra, maka disebut Ilyas. Ilyas punya putra namanya Mudrikah. Mudrikah maknanya orang yang menemukan. Dari kata-kata adroka yudriku idrokan, wa mudrokan fawa mudrikun. Sebab ayahnya Mudrikah, yaitu Ilyas, itu punya unta, untanya lepas. Dan tidak ada yang bisa memegang atau menaklukkan unta ini kecuali putranya sendiri yang bernama Umar. Makanya disebut Mudrikah. Jadi Mudrikah namanya Umar. Ada yang mengatakan waqila li annahu adroka kulla izzin wa fakhrin li abaihi. Sebab datuk Nabi yang bernama Umar ini meraih semua keluhuran, semua derajat yang dimiliki oleh nenek-nenek moyang beliau. Makanya disebut Mudrikah. Mudrikah punya putra namanya Huzaimah. Huzaimah maknanya islahus syai', memperbaiki sesuatu. Sebab datuk Nabi yang bernama Huzaimah ini senangnya membetulkan sesuatu yang rusak. Jadi kalau beliau saat ini hidup di Gedung Banteng misalnya, itu kalau ada jalan rusak dibetulin. Kalau ada rumah janda bocor dibeliin benteng seng. Kalau ada mobil rusak dibetulin. Kalau ada masjid rusak dibetulin. Ada musola rusak dibetulin. Lah semoga Habib Alwi bisa meneruskan datuk ini. Amin. Ngibib. Huzaimah punya putra namanya Kinanah. Kinanah artinya wadah anak panah. Kenapa datuk Nabi disebut Kinanah? Karena orangnya pandai menyimpan rahasia. Setiap rahasia yang disimpan oleh Kinanah pasti aman. Beda dengan rahasia yang disimpan oleh Panjenengan Listio, pasti bocor. Mesti bocor. Soalnya dereng lambene wis kena lambe pada doer-doer. Pamane wong pasir, lambene kuning. Lah yang perlu kita tiru dari datuk Nabi yang bernama Kinanah, ini orangnya sangat dermawan. Layak kulu illa ma'waifi, tidak mau makan kecuali berserta dengan tamu. Jadi kalau nggak ada tamu nggak mau makan dia. Seandainya dia sudah lapar dan nggak ada orang, maka ambil batu yang agak besar, batunya diletakkan di depan beliau. Kemudian kalau dia mengambil sesuap nasi untuk dirinya, dia mengambil lagi dan dipukulkan ke batu tersebut. Ngambil untuk dirinya, ngambil lagi dipukulkan ke batu tersebut. Ngambil untuk dirinya, ngambil lagi dilempar ke batu tersebut. Ini saking tidak mau makan sendiri. Iya. Kayaknya hampir mirip dengan Habib Haidar lah ya. Ya, kalau mau makan ajak-ajak jamangannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kinanah punya putra namanya Nadhar. Nadhar bukan nama asli, nama aslinya Qais. Orang Indonesia nggak bisa bilang Qais, bisanya Kais.
Orangnya sangat tampan, makanya disebut nadhor. Nadhor maknanya mencorong, bersinar. Sebab orangnya sangat tampan. Ada cerita legenda namanya Kais dan Laila atau Laila Majnun. Wallahu alam. Apa yang dimaksud dengan cerita ini datuk Nabi atau bukan, wallahu alam. Yang jelas nadhor orangnya sangat tampan. Bagaimana tidak, di dalam wajahnya ada Nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nadhor punya putra namanya Malik. Malik maknanya raja. Sebab berhasil merajai, menjadi raja di sana, daerah sana, Jazirah Arab sana. Malik punya putra namanya Fihr. Fihr itu bukan nama asli. Fihr itu artinya batu panjang hitam. Batu panjang hitam. Sebab ceritanya orangnya besar, tinggi, besar, ireng. Orangnya sangat keras sekali. Ini Fihr. Makanya saya nggak heran kalau ada anak cucu Rasulullah sampai sekarang pun yang sifatnya keras. Contoh kayak Habib Rizik, kayak Habib Bahar. Maklum karena dalam tubuh mereka ada darah siapa? Fihr. Dan Fihr inilah yang terkenal dengan Quraisy. Wa ilaihi sabul butunul Quraisyiyah. Dan Quraisy sendiri itu maknanya meneliti. Quraisy itu maknanya meneliti. Kenapa datuk Nabi ini disebut Quraisy? Li'annahu yaqrusu ayyufattisu an hajatil muhtajina fayasuddahum. Sebab datuk Nabi yang bernama Quraisy ini senangnya meneliti kebutuhan orang lain yang membutuhkan, kemudian kebutuhan mereka dia penuhi. Jadi kalau Quraisy ini hidup di Gedung Banteng, itu pekerjaannya begini. Ini di Gedung Banteng yang lagi nggak punya beras siapa ya dikasih beras. Ini di Gedung Banteng yang lagi bingung jomblo nggak dapet jodoh siapa ya dicariin jodoh. Ini di Gedung Banteng yang lagi bingung banyak kondangan. Dikasih uang. Ini Quraisy. Ya. Semoga Habib Bahar, Habib Haidar, Habib Husain bisa meneruskan. Kayaknya ini Gus Nur lagi nggak punya uang ini, nah, dianterin uang. Ini Quraisy ini. Quraisy atau Fihr punya putra, namanya Ghalib. Ghalib artinya menang. Sebab setiap perang pasti menang, nggak pernah kalah. Ghalib punya putra namanya Lu'ay. Lu'ay artinya at-ta'ani, kalem. Jadi kebalikannya Fihr. Kalau Fihr orangnya keras, Lu'ay kalem. Maka saya nggak heran kalau anak cucu Rasulullah sampai sekarang pun yang kalem-kalem banyak. Macam Habib Lutfi Pekalongan, Habib Amin Karangluas, Habib Muhammad Keranggan, Habib Syekh, Habib Husain, Habib Haidar. Orangnya kalem-kalem, Habib Lutfi kalem-kalem. Karena apa? Karena dalam tubuh beliau ada darah siapa? Lu'ay. Beda dengan Habib Bahar, Habib Rizik. Kalau beliau kalem-kalem. Kalau di Banyumas yang seperti Mbah Lu'ay siapa? Habib. Kalau ada Haidar ya, amin. Lu'ay punya putra namanya Ka'ab. Ka'ab maknanya menonjol, metongol. Makanya disebut Ka'bah. Karena di tengah-tengah jurang ada sesuatu yang menonjol. Disebut Ka'bah. Mohon maaf, ini apa namanya apa ini? Ento-ento. Ini kan metongol ya. Bahasa Arabnya apa? Ka'ben. Sesuatu yang menonjol. Kenapa? Karena datuk Nabi yang bernama Ka'ab pasti dimanapun pasti dia yang paling menonjol. Dimanapun beliau berada pasti menjadi pusat perhatian. Contohnya kayak Habib Haidar lah. Nong di wong pada dulu Habib Haidar menonjol. Maklum karena dalam tubuh beliau ada darah siapa? Ka'ab. Jejer karo wong sing ganteng lah misalnya. Ya. Kulo ya insyaallah ya akeh sing ngarani ganteng lah. Tapi ini jejer karo Habib Haidar, sing dideleng Habib Haidar. Karena apa? Karena beliau ada darah siapa? Ka'ab. Menonjol.
Mengapa beliau menjadi menonjol seperti itu? Karena dalam wajahnya ada Nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab punya putra namanya Murrah. Murrah maknanya pahit karena setiap musuh yang bertemu Murrah pasti kapi cirit. Pasti kapi, aduh pahit ya pahit, ketemu Murrah pahit-pahit. Mesti kalah. Sampai sekarang pun ada anak cucu Rasulullah yang membuat pahit para elit-elit. Ada. Aduh bola bali wong piye pahit-pahit. Karena pada dalam tubuh beliau ada darah siapa? Murrah. Murrah punya putra namanya Kilab. Kilab namanya Hakim. Kenapa disebut Kilab? Kilab artinya anjing. Sebab suka berburu, kalau berburu memakai anjing. Kayaknya ini yang darahnya Kilab ini belum ada ya Bib ya. Yang suka berburu tapi pakai anjing. Kilab punya putra namanya Qusay. Qusay itu artinya jauh. Litaqosihi fi biladi Qudza'atal Qosiyah. Karena Nurul Mustafa semakin nampak dalam tubuh, dalam wajah beliau, sehingga orang-orang Yahudi ingin membunuhnya. Akhirnya diungsikan ke tempat yang jauh, fi biladi Qudza'ah Al-Qosiyah yang jauh. Nama aslinya siapa? Zaid. Ada yang mengatakan Yazid, ada yang mengatakan Mujammi. Wasmuhu Mujammi. Mujammi dari kata-kata jama'a, yujammi'u, tajmi'an, tajma'an, tijma'an, mujama'an, fahuwa mujammi'un. Maknanya orang yang mengumpulkan. Kenapa? Karena datuk Nabi yang bernama Qusay setiap hari Jumat mengumpulkan warga masyarakat, dikasih mauidhah hasanah, dikasih makanan. Oleh karena itu sampai sekarang anak cucu Rasulullah, para habaib seneng pada ngumpulin jamaah. Contoh Habib Husain, contoh Habib Haidar. Semuanya pada punya majlis. Semuanya pada punya jamaah. Mengapa? Karena dalam tubuh beliau ada darah siapa? Mujammi atau Qusay. Mujammi atau Qusay punya putra. Namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf inilah yang terkenal dengan julukan Qomarul Batha. Qomar itu rembulan, Batha itu Mekah. Rembulannya kota Mekah. Karena orangnya paling tampan se-Mekah. Di Mekah itu paling tampan itu Abdul Manaf. Sampai kejulukan Qomarul Batha. Nek sampean paling ganteng suka Kabupaten Banyumas ya Qomarul Banyumas lah. Qomarul Banyumas. Abdul Manaf punya putra namanya Hashim. Hashim ini nama aslinya Amrun. Kenapa disebut Hashim? Hashim artinya pelebur. Sebab setiap hari bikin bubur. Bikin bubur dibagi kepada fakir, miskin. Kalau lebih diletakkan di puncak bukit biar dicucuk sama manuk. Malah awe mari manuk. Orang kaya Hashim Kedung lemah. Hashim Kedung Banteng anak manuk malah diusir. Dia ngomongnya tunggu manuk. Tapi manuk keteka diusir. Ini kalau datuk Nabi enggak. Dan usia beliau sangat muda. Hanya khamsun wa isrun, hanya 25 tahun. Mungkin sama Habib Haidar, sepuh Habib Haidar ya. Hashim ini, datuk Nabi ini hanya 25 tahun. Tapi walaupun usianya sangat muda, malaqiyau hibrun ila qabbala yadahu. Tidak ada pendeta yang bertemu dengan Hashim kecuali pendeta ini pasti cium tangan. Cium tangan. Pendeta ini cium tangan. Ini Hashim, hebatnya Hashim. Kenapa? Karena dalam wajahnya ada Nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nek jenengan sowan karo kiai kalih wong alim, mbektone nyangkinge napa, Pak? Gula, kopi, gula, teh. Ini para pendeta kalau sowan kepada Hashim, datuk Nabi ini bukan hanya bawa gula kopi, tapi bawa perangkok, perawan. Mereka bawa, lo untuk apa? Untuk ditawarkan ke Hashim. Karena para pendeta tahu dari kitab-kitab mereka bahwa dari anak inilah akan terlahir Nabi akhiruz zaman. Dan mereka berharap Nabi tersebut dari anak turunnya.
Maka anak gadisnya ditawar-tawarkan kepada Hasyim. Monggo nak Hasyim, ini saya punya anak gadis, silahkan panjenengan nikah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasyim punya putra namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bukan nama asli, nama aslinya Syaibah. Syaibah artinya uban karena lahir sudah keluar, sudah ada ubannya. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Artinya budaknya Pak Muttalib. Karena Syaibah bertempat di desa, kemudian diboncengkan oleh pamannya yang bernama Muttalib di Mekah, diboncengkan ke Mekah. Ditanya orang Mekah, Muttalib itu siapa yang dibonceng kamu? Sebetulnya keponakan. Tapi karena waktu itu Syaibah itu terlihat Nyun Sewu, terlihat desa. Karena terlalu bertempat di desa. Tadi kan Qusay kan diungsikan di tempat yang jauh. Fi biladi Qudu'a. Maka Muttalib tidak mengakui kalau itu keponakan. Jawabannya apa? Hadza abdi. Ini adalah budakku. Oleh karena itu orang-orang Mekah memanggilnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya putra namanya Sayyid Abdullah, abah dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyid Abdullah ini yang punya julukan Tsani Dzabihain atau orang kedua yang pernah akan disembelih. Jadi di dunia ada dua orang yang pernah akan disembelih tapi enggak jadi. Yang pertama itu Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua Sayyid Abdullah. Ceritanya Sayyid Abdul Muttalib nazar, kalau saya punya anak laki-laki 10 dan semuanya bisa membantu saya semua, salah satu akan ada yang saya sembelih. Betul. Ternyata Sayyid Abdul Muttalib punya laki-laki, anak laki-laki sampai 10. Anaknya bukan hanya laki-laki, ada yang perempuan juga. Ada Hamzah, ada Abbas, ada Hizkil, ada Abu Lahab, ada Abu Thalib, ada Sayyid Abdullah dan yang lain. Tapi ketika sudah punya anak 10 dan semuanya bisa membantu, Sayyid Abdullah lupa dengan janjinya, dengan nadarnya. Sehingga ketika beliau sedang tidur di dekat Ka'bah, diingatkan oleh Allah melalui malaikat, ya Abdul Muttalib, aufi binadrik. Ya Abdul Muttalib, penuhi janjimu. Kaget bangun, akhirnya pagi-pagi nyembelih kambing. Dimasak, dibagi fakir, miskin, tenang. Karena beliau sudah memenuhi janji. Ternyata belum. Ketika malam kedua, saat beliau tidur di dekat Ka'bah, malaikat yang kemarin datang lagi. Ya Abdul Muttalib, qarrib mahu akbar min dzalik. Hei Abdul Muttalib, sembelih yang lebih besar lagi. Kambing masih terlalu kecil. Akhirnya kaget, bagi-bagi nyembelih sapi. Dimasak, dibagi fakir, miskin. Ayem, rumah sana sapi wis lebih gede tinimbang wedhus. Ternyata di malam ketiga, malaikat yang kemarin datang lagi. Ya Abdul Muttalib, qarrib mahu akbar min dzalik. Hei Abdul Muttalib, sembelih yang lebih besar lagi. Kaget, akhirnya pagi-pagi bangun nyembelih onta. Ternyata itu belum cukup. Di malam keempat, Abdul Muttalib ketika tidur di dekat Ka'bah, ditemui malaikat lagi. Ya Abdul Muttalib, qarrib mahu akbar min dzalik. Hei Abdul Muttalib, sembelih yang lebih besar lagi. Akhirnya Abdul Muttalib tanya, sebenarnya saya disuruh nyembelih apa? Akhirnya Abdul Muttalib dijawab oleh malaikat, wa huwa ahadu auladika alladzina dzartahu, yaitu salah satu anakmu yang pernah kau janjikan akan kamu sembelih. Akhirnya baru ingat, oh iya, kalau saya punya anak laki-laki 10 bisa membantu saya semua, salah satu akan saya Akhirnya pagi-pagi anak-anaknya dikumpulkan musyawarah. Musyawarah, tapi musyawarah siapa yang akan disembelih. Akhirnya keluarga sepakat undian. Siapa yang diundi, yang keluar undiannya itulah yang disembelih. Ditulis semua. Dan ternyata ketika diundi, yang keluar undiannya adalah Sayyid Abdullah. Akhirnya Sayyid Abdul dibawa oleh Abdul Muttalib dengan membawa golok. Walaupun Sayyid Abdullah adalah anak tersayang, anak tercinta, bagaimana tidak dalam wajahnya ada Nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena sudah janji, maka tetap akan disembelih. Di tengah jalan tetangga-tetangga pada bertanya, "Hei Abdul Muttalib, hendak kemana engkau?" "Aku akan memenuhi janjiku, aku akan menyembelih Abdullah." "Jangan Sayyid Abdul Muttalib, ini jenengan adalah pemuka masyarakat.
Kalau nanti jenengan menyembelih putranya, nanti warga sekitar akan mengikuti, akan meniru. Begini saja, sampai cari solusi ke Khaybar, sebuah kota 300 km di kota Madinah. Di sana ada orang pintar. Coba tanya ke sana, cari solusi. Dilalah Abdul Muthalib mau ke sana. Dan kata orang pintar, Abdul Muthalib, mohon maaf kalau di Mekah, kalau ada orang membunuh orang lain, dendanya berapa? Dendanya 10 onta. Sudah, sekarang begini saja. Diundi, tapi undiannya bukan antara anak-anak panjenengan, tapi antara Abdullah dan 10 onta. Kalau yang keluar 10 onta, Abdullah selamat. Yang disembelih 10 onta. Kalau yang keluar Abdullah bagaimana? Ontanya tambah 10 lagi jadi 20. Diundi lagi. Kalau yang keluar 20 onta, Abdullah sama. Kalau yang keluar Abdullah tambah 10 lagi jadi 30. Akhirnya pulang ke Mekah, betul. Buat apa? Undian. Cara mriki yo kertas kalih, lintingan kalih, setunggal tulisan yang Abdullah, setunggal tulisannya 10 onta. Dilebok nama di gelas, ditutup karo kertas, dibolongi, dikocok. Bareng dikocok, sing medal Sayyid Abdullah. Sesuai petunjuk orang pinter, tambahi onta ini jadi 20. Dikocok maling, sing medal tetap Abdullah. Tambahi 30, yang keluar tetap Abdullah. Tambahi 40, yang keluar tetap Abdullah. Tambahi 50, yang keluar tetap Abdullah. Tambahi 60, ceritanya sampai 100. Ketika 100 ekor unta, barulah yang keluar 100 ekor unta. Akhirnya Sayyid Abdullah tidak jadi disembelih. Maka sampai sekarang hukum fikih, kalau ada orang Islam membunuh sesama muslim laki-laki, dendanya berapa? 100 onta. Itu kalau yang dibunuh laki-laki. Tapi kalau yang dibunuh perempuan itu cuma 50. Kenapa? Karena wanita itu murah. Wanita itu murahan. Ya. Buktinya kalau kekah, kalau laki-laki berapa? 2 kambing. Kalau perempuan 1. Baru lahir aja sudah terpaut 3 juta. Wong wadon ora krungu ora cerita dewek sih kae. Apa-apa ora krungu. Malam ketika Sayyid Abdullah mau menikah dengan Siti Aminah, banyak sekali gadis-gadis kota Mekah yang merana, yang tiba-tiba sakit, yang tiba-tiba pada sakit. Kenapa? Karena cinta mereka hanya untuk Abdullah. Saking gantengnya Abdullah, sampai ketika mendengar Sayyid Abdullah mau menikah, mereka tiba-tiba sakit. Bahkan ada yang bilang begini, aku tidak akan menikah dengan siapapun karena cintaku hanya untuk Abdullah. Saking gantengnya siapa? Sayyid Abdullah. Pagi-pagi ketika Sayyid Abdullah mau menikah dengan Siti Aminah, cara nengkene kugari mangkate maring KUA. Dia stop karo gadis sing buayune pol. Gadis mau nyetop Sayyid Abdullah, dadak njaluk dia kawin. Njaluk dia kawin. Cara bahasa nikulo kayak niki, galing rayu gadis mau. Ngabdullah, kawinin aku dong. Minta dikawin. Tapi Sayyid Abdullah tidak mau. Maaf, wahai si cantik. Sebentar lagi saya mau menikah dengan Siti Aminah. Akhirnya tidak tergoda dan menikahlah dengan Siti Aminah. Setelah beberapa hari kemudian, setelah menikah dengan Siti Aminah, Sayyid Abdullah bertemu dengan gadis kemarin yang yang menawarkan diri itu. Tapi gadis itu sudah tidak paham, sudah enggak mau menawarkan diri. Akhirnya Sayyid Abdullah yang tanya, Mbak, siapa ya? Saya Abdullah, Mbak. Abdullah siapa ya? Masa pangling, Mbak? Saya Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah siapa ya? Masa lupa, Mbak? Kemarin kakak minta dikawin sama saya. Masa lupa? Oh, kalau yang kemarin saya inginkan itu, yang saya mau itu, di kedua matanya ada nurnya. Jenengan gak ada nurnya, berarti bukan jenengan. Padahal yaitu ya Abdul yang kemarin. Lalu kenapa? Apa nur itu? Yaitu Nurul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nur itu sudah pindah ke dalam perut Ibu Siti Aminah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Demikian sedikit cerita dari saya. Semoga semakin menambah mahabbah kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila banyak kesalahan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله